Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zafira Fatiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 5, dalam tugas 1, mata kuliah prinsip dan sekuen stratigrafi. Di nomor pertama, kami diminta untuk menggambar garis dan mengkorelasikan di antara ketiga section ini, section A, B, dan C. Kemudian pertama-tama kami melihat terlebih dahulu litologi berupa limestone di sini yang sama dari section A ke B, kemudian shell, kemudian siltstone, kemudian sandstone, kemudian di sini terdapat konglomerat, kemudian shell lagi, siltstone lagi, kemudian di siltstone ini section A ini putus, cuman sampai di siltstone aja. Dilanjutkan dengan litologi yang sama di bagian B dan C, yaitu sandstone, konglomerat, coal, dan dolomit. Dari korelasi yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa di antara section A ke B ke C itu terdapat 4 batch. Kami juga menyimpulkan bahwa stratigraphic section yang tertebal di antara ketiga ini yaitu setebal 1 meter. Kemudian di bagian D ini kami mendapat pertanyaan, yaitu terdapat bed berupa coal atau batubara yang muncul di section B dan C, namun belum muncul di section A. Kira-kira seberapa dalamkah kami harus membor section A untuk menemukan atau mencapai litologi berupa batubara tersebut? Nah, kami memperkirakan bahwa dari litologi siltstone ini diperlukan untuk dibor sedalam 4,5 meter untuk menemukan litologi berupa batubara ini. Kemudian di nomor 2, kami juga diminta untuk mengkorelasikan dan memberi garis pada litologi yang sama. Di bagian B ini kami diminta untuk menentukan section manakah yang mengalami unconformity. Jadi kami menyimpulkan bahwa section A yang mengalami unconformity karena terdapat ketidakselarasannya litologi atau terdapat litologi yang hilang. Di sini di section B terdapat litologi sandstone dan litologi berupa batubara atau coal. Namun di section A tidak ada. Nah, hal tersebut juga menjelaskan pertanyaan nomor di bagian C. Nah, di bagian D kami diminta untuk menandai unconformity dengan tanda panah. Kami menyimpulkan bahwa unconformity yang terjadi pada section A merupakan unconformity berjenis disconformity, karena disconformity merupakan salah satu jenis unconformity di mana antara satu lapisan batuan dengan lapisan batuan lainnya dibatasi karena adanya selang waktu. Nah, di selang waktu tersebut kami memperkirakan bahwa tidak terjadinya pengendapan di section A. Kemudian di nomor 3, kami diminta untuk mengkorelasikan dan menggariskan di antara ketiga section ini. Di bagian B, kami diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi pada konglomerat di bagian C. Kenapa tidak muncul di bagian A dan B. Ini. Nah, kami menyimpulkan bahwa konglomerat di bagian C itu mengalami membaji atau pinch out ke bagian kiri. Nah, bagian C diperkirakan memiliki energi transportasi yang lebih kuat dibanding section A dan B. Namun, ketika energi semakin mengecil, semakin menuju laut pula. Ketika menuju section B dan A, diperkirakan energinya sudah tidak terlalu kuat. Kemudian di bagian C, kami mendapat pertanyaan, kenapa ketebalan dari sandstone berubah dari section A ke B? Dapat dilihat bahwa sandstone di bagian A cenderung lebih tipis, sedangkan sandstone di bagian B lebih tebal. Hal tersebut menurut kelompok kami karena adanya transgresi. Jadi permukaan di section A itu lebih halus dibanding section B karena adanya transgresi
yang membuat sedimen semakin banyak dan semakin menuju ke perairan dalam. Semakin menuju ke laut, semakin kecil pula butiran dan partikel yang akan terbentuk. Kemudian di bagian D ini kami mendapat pertanyaan berupa ke arah manakah daratan. Kami memperkirakan bahwa arah daratan adalah menuju arah timur. Kenapa timur merupakan arah yang lebih dekat dengan daratan? Karena diperkirakan energi transportasinya masih kuat dan terdapat dan ditandai juga dengan adanya konglomerat yang terendapkan di situ. Di bagian E kami diminta untuk menentukan arah yang terdekat dengan deeper water. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa arah yang menuju ke perairan adalah barat karena dapat dilihat bahwa butiran yang terbentuk atau butiran yang ada semakin menghalus ke arah barat. Kemudian kami diminta untuk menentukan transgresi dan regresi. Di sini saya memperkirakan adanya transgresi dan di sini regresi. Kemudian selanjutnya di nomor 4 kami juga diminta untuk mengkorelasikan, namun di sini di-highlight bahwa terdapat bagian yang hanya muncul, yaitu limestone yang hanya muncul di bagian A dan B. Kemudian di-highlight juga terjadi pinch out di nomor 4 ini. Kami diminta untuk menentukan tipe sekuen apakah dari nomor 4 ini, yaitu kami menyimpulkan bahwa tipe sekuens yang terjadi atau tipe sekuens pada nomor 4 ini adalah tipe transgresif regresif. Kemudian kami diminta untuk menentukan di mana letak transgresi dan regresi. Di sini saya telah menandai regresi dan di sini transgresi. Nah, kemudian di bagian D kami diminta untuk menentukan fasies manakah yang terdepositkan yang terdekat dengan daratan. Kami memperkirakan bahwa fasies yang terdekat dengan daratan adalah sandstone. Karena sandstone akan terendapkan lebih dahulu dibanding dengan silt dan clay. Kemudian kami diminta untuk menentukan fasies manakah yang terdeposit yang terjauh dari daratan. Kami menyimpulkan bahwa limestone merupakan fasies yang batuan yang terdepositkan yang terjauh dari daratan karena limestone itu memiliki butiran-butiran yang halus yang umumnya terendapkan di laut dalam. Kemudian di arah manakah daratan? Kami memperkirakan bahwa arah daratan adalah di arah section C atau east. Kemudian kita lanjut ke soal bagian 2. Di soal bagian 2 ini kami telah diberi gambar dari bentuk forum dan planktonic forum. Di bentuk forum ini terdapat beberapa spesies yang pertama dan terdapat juga kedalamannya. Di kedalaman 0 sampai 50 meter ada nonion dan quinqueloculina, sedangkan di kedalaman 50 sampai 150 meter ada hanzawaya dan lagena. Di kedalaman 150 dan sampai dengan 500 meter ada uvigerina dan valvulineria. Sedangkan di kedalaman 500 sampai dengan 1500 meter terdapat spesies Bolivina granti dan Bolivina marginata. Sedangkan planktonic forum terdapat Globigerina cyperoensis pada umur Oligocene, yaitu ditemukan sampai 23 juta tahun yang lalu. Sedangkan Globigerina dissimilis dan Globigerina tela insueta ditemukan di zaman Miocene sampai dengan 20 juta tahun yang lalu. Sedangkan Globorotalia fasci
dan Globorotalia menardi ditemukan juga pada zaman Miosen. Untuk Globorotalia fasi ditemukan sampai dengan 16 million tahun yang lalu, sedangkan Globorotalia ditemukan sampai dengan 7 juta tahun yang lalu. Kemudian di sini kami diminta untuk menandai water dan age dari fosil-fosil di tabel ini. Kami telah menandai pada gambar ini untuk warna biru warna dari water depth, maksud saya warna biru warna dari by age, sedangkan warna coklat adalah warna dari water depth. Kami juga telah menandai kedalamannya di sebelah gambar fosil ini, yaitu 50 sampai 500, kemudian 150 sampai 1500, kemudian 150 sampai 1500, dan 0 sampai 50 meter. Kemudian di soal selanjutnya kami diminta untuk menandai untuk mengkorelasikan antara section A, B, dan C berdasarkan litologinya. Dapat dilihat bahwa kami telah menggarisi sesuai dengan litologi yang sama. Kemudian dari korelasi yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan lapisan paling bawah dari section A ke section B merupakan batuan sandstone. Kemudian di atasnya merupakan shale dan limestone. Dapat disimpulkan pula bahwa wilayah C memiliki lapisan limestone yang paling tebal, karena lapisan section C ini diperkirakan merupakan lingkungan laut dalam. Untuk section A didominasi oleh lapisan sandstone yang menandakan bahwa section A berada pada lingkungan laut dangkal. Terdapat pula pinch out yang berupa lapisan limestone yang berada pada dua lapisan shale. Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa lingkungan pengendapannya dari stratigrafi di atas ada di shallow marine karena terbentuk batu gamping. Dari section A ke C ini semakin jauh, semakin menuju lautan dalam. Nah, di soal selanjutnya kami diminta untuk menggunakan forum sebagai referensi dan kami diminta untuk mengkorelasi section tersebut A, B, C sesuai dengan deposition menggunakan forum Benthic. Kami telah menandai fosil-fosil tersebut beserta dengan kedalamannya. Dapat dilihat contoh dari sini. Dari korelasi yang kami telah lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa di section A diperkirakan terendapkan sandstone dan shale pada laut dangkal, sedangkan di section B fosil-fosil terendapkan di sandstone, limestone, dan shale. Kemudian untuk section C, lapisan yang paling dangkal yaitu sandstone ke atas menuju yang paling dalam yaitu limestone, namun paling atas kedalamannya menurun. Nah, ini diperkirakan karena adanya transgresi dan regresi atau adanya transportasi dan pengendapan. Kemudian kita lanjut ke exercise 5, yaitu biostratigraphy. Untuk soal pertama, kami diberikan sebuah gambar. Di gambar tersebut ada geologic column yang berisi geologic time. Nah, di sini ada beberapa masa, yaitu Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, dan Mississippian. Kemudian di sebelahnya ada fossil range, ada fosil 1 dan fosil 2. Di fosil 1 ini range umurnya dari Cambrian sampai dengan Silurian, sedangkan fosil 2 range umurnya Silurian sampai dengan Mississippian. Kemudian di sebelahnya ada gambar-gambar keterdapatan fosil-fosil 1 dan fosil 2. Pada region 1 ditemukan fosil 2 dan 1. Namun lebih didominasi oleh fosil 2, sedangkan di region 2 lebih didominasi oleh fosil 1. Untuk di region 3, keduanya melimpah, sedangkan region 4 hanya ditemukan fosil 1,
Kemudian di region 5 ditemukan keduanya, namun populasinya tidak sebanyak region-region lainnya. Kemudian, dengan menggunakan strategi graphic range dari spesies F1 dan F2, apa yang dapat kita simpulkan tentang umur dari fosil tersebut? Jadi, dari region 4. Jadi kami menyimpulkan bahwa region 4 itu memiliki range umur dari Kambrian sampai dengan Ordovisian, karena dapat dilihat di sini hanya ditemukan fosil 1. Maka kami menyimpulkan range umurnya dari sini sampai dengan di sini, karena kalau misalkan sudah sampai Silurian maka sudah dapat ditemukan fosil 2. Sedangkan di sini yang ditemukan hanya fosil 1. Kemudian, apa kesimpulan yang dapat kami buat tentang fosil bearing strata di region 5? Kami menyimpulkan bahwa region 5 ini berumur Silurian. Kenapa Silurian? Karena di Silurian ini sudah dapat diketemukan dua-duanya secara bersamaan. Selanjutnya, kami diberi contoh gambar seperti ini dan diminta untuk membuat mengkotak-kotakan dari taxon range biozone dan concurrent range biozone. Jadi untuk taxon range biozone kami mewarnainya dengan warna hijau, sedangkan warna merah untuk concurrent range biozone. Dapat dilihat bahwa concurrent range biozone adalah ketika takson-takson diketemukan secara bersamaan atau melimpah secara bersamaan. Sedangkan takson range biozone ketika takson ditemukan secara umum, jadi sendiri-sendiri. Kemudian untuk pertanyaan C, jadi ketika suatu batuan mengandung Brachiopoda, Cryptospirifer, Atripa, Composita, dan Leptaena, itu adalah batuan yang berumur apa? Jadi setelah kami menyamakan diketemukannya sebuah fosil, dapat disimpulkan bahwa fosil-fosil ini memiliki umur atau diketemukan di umur Upper Devonian secara bersamaan. Maka kami dapat menyimpulkan bahwa batuan yang mengandung keempat fosil ini adalah batuan yang ditemukan di zaman Upper Devonian. Kemudian selanjutnya kami diminta untuk membuat grafik dari data yang telah ada. Kemudian beginilah grafik yang kami telah buat. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa laju sedimentasi yang paling cepat terjadi pada section X karena besar sudut pada garis korelasi kurang dari 45 derajat, sedangkan garis kolerasi yang lurus dan tidak berbelok juga menandakan bahwa laju sedimentasi yang terjadi adalah seragam. Kemudian kami juga menyimpulkan bahwa level pada section Y yang memiliki kesamaan umur dengan 50 meter pada section X adalah 28 meter. Kemudian kami juga diminta untuk membuat grafik dengan data yang berbeda. Ini merupakan grafik yang telah kami buat. Kemudian kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat change slope yang ditandai dengan terdapatnya garis korelasi yang horizontal di sini, sehingga tidak termasuk ke dalam straight line. Garis yang horizontal juga menandakan bahwa adanya gap di dalam sedimentasi atau unconformity. Jadi di sini tidak ada sedimentasi yang berjalan, sehingga terjadi non-deposition atau tidak ada yang terdeposisi atau erosi pada section Y. Change slope menandakan bahwa tingkat sedimentasi relatif berubah dalam satu section terhadap yang lain. Dapat dilihat kurvanya sangat pesat di sini, laju
sedimentasinya. Sedangkan di sini sudah berubah menjadi datar, menandakan bahwa adanya gap. Kemudian di sini mulai untuk berkembang secara pesat lagi. Kemudian kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan garis korelasi, sudut yang dibentuk lebih dari 45 derajat sehingga laju sedimentasi di section Y lebih cepat dibanding section X. Kemudian kami juga menyimpulkan bahwa data point tidak tepat jatuh pada line of correlation. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pada first appearance dan last appearance dari suatu spesies. Adanya perbedaan jarak yang cukup jauh menyebabkan data point tidak tepat jatuh pada garis korelasi. Sekian penjelasan tentang hasil diskusi kelompok saya tentang tugas 1 dalam mata kuliah Prinsip Stratigrafi Sekuen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.